Pemirsa, kita sudah mendengar debat barusan dan hampir sering kita mendengar jangan sampai ini dibawa ke ranah politik. Padahal ketika relevansi suatu ucapan itu dipertaruhkan, maka segala hal menjadi politis secara definisi. Karena ucapan jugalah yang membuat satu manusia menjadi makhluk politik. Hannah Arendt, filosof asal Jerman. Dan yang dilakukan oleh Arsad juga susah untuk tidak masuk ranah politik. Karena dia melakukannya ketika persaingan dua kandidat di Pilpres itu lagi seru-serunya. Dan itu punya konsekuensi politis. Persoalannya sekarang, siapa yang memanfaatkan kasus ini menjadi kasus politik? Apakah koalisi Merah Putih atau koalisi Indonesia Hebat? Itu, tapi kita hanya ingin meluruskan hukumnya. Sekarang saya sebelum ke Anda, saya ke Ramadan Pauhan dulu. Setelah itu baru Anda. Supaya sekaligus nanti ketika Ramadan Pauhan ngomong, Anda Pak Karni. Ini susah saya. Berkali-kali Anda. Sekarang Ramadan Pauhan. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang menarik kasus ini. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa ketika hal ini, kasus ini sudah menyentuh kepada presiden, itu sudah menjadi kasus politik. Ketika presiden secara langsung ataupun tidak langsung meminta kepada Bang Henry Yosodiningrat untuk melaporkan ataupun mengetahui pelaporan itu dan kemudian sudah dimintai keterangan tentang hal ini, itu udah sangat politik. Jadi nggak perlu juga kita terlalu alergi dengan istilah politik itu gitu. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa selama ini negara ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika itu senantiasa menekan, meminta, memforsir terus-menerus kepada rakyat, ya, untuk memelototi internet, untuk melek internet. Tetapi pada saat yang sama, negara tidak mendampingi warga negaranya dengan pengetahuan tentang internet, termasuk bahayanya, termasuk konsekuensinya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, adik kita Arsad ini adalah korban. Seharusnya dia bukan untuk dibinasakan dalam tanda kutip, tetapi harus dibina. Ya, mestinya disampaikan bahwa ini tidak boleh dan tidak boleh, habis itu baru diproses secara hukum. Kan begitu mestinya. Tetapi yang dilakukan oleh polisi adalah benar. Kenapa? Karena polisi bertindak setelah ada pelaporan yang dilakukan oleh Bang Henry Yosodiningrat. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kenapa seorang presiden ya begitu terlalu serius untuk mengejar Arsad dan digelandang selama 11 hari di dalam tahanan. Ini pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan antara presiden berhadapan dengan warga negaranya yang seharusnya dibina. Itulah sebabnya saya berpikiran persoalan ini mestinya didekati secara politik dalam pengertian apa yang dilakukan oleh Palmer Situmorang. Ya, beliau itu tidak serta-merta mensomasi orang. Beliau dekati, sampaikan ini nggak boleh. Kalau melawan baru. Seorang Arsad dia hanya pencuci piring, mengepel dan kemudian menusuk sate. Bukan seorang yang berbahaya yang melakukan perlawanan politik kepada seorang presiden. Saya agak masgul ketika Pak Jokowi menseriusi ini begitu lama begitu. Dan kalau seandainya ini, ya, saya ingin mengatakan bahwa ini menjadi presiden buruk, ini alarming, ini tanda bahaya bagi warga negara Indonesia pada saat internet itu dipacu, ya sampai ke kecamatan toh, ya kan, layanan internet kecamatan, tetapi kemudian warga negaranya tidak didampingi dengan pengetahuan yang baik. Jadi dalam hal ini, terakhir saya mau sampaikan, masalah ini tidak akan berlarut-larut
apabila sejak awal ya Pak Jokowi memaafkan dan kemudian bagaimana kemungkinannya supaya ini tidak diproses lebih lanjut gitu loh. Itu aja gitu. Karena kalau misalnya Pak Jokowi tidak mengatakan itu, ya menyelesaikan proses hukum dan sebagainya, itu yang saya bilang agak tidak fair gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu ada puluhan, dia bisa mengumpulkan lawyer. Saya tahu Bang Junimet Girsang, ya, udah di DPR RI, dan kemudian orang dari PDI Perjuangan, orangnya Pak Jokowi, Pak Hendy Yosodiningrat, nama-nama besar banyak yang bisa disusun lagi di sana. Terlalu jauh untuk menghadapi seorang Arsad atau Imen ini. Itu aja Bang Karni. Tapi begini ya, begini. Pak Jokowi yang melapor juga waktu itu Henry. Ya. Dan menurut Henry itu dia sebagai tim advokat di koalisi Pak Jokowi JK. Dan tidak ada pengaduan dari Pak Jokowi. Bahwa belakangan Pak Jokowi di PHP benar. Tapi sebelum jadi presiden. Jadi bukan presiden loh. Ya. Yang mengadukan Arsad. Tapi seorang kandidat ketika itu. Tapi beliau ini kan dibawa ke Mabes, ditahan kan mulai tanggal 23 Oktober. Pak Jokowi dilantik sebagai presiden 20 Oktober. Artinya ada kelang waktu 3 hari toh untuk katakanlah untuk memaafkan Arsad. Ya artinya bahwa kan kita udah pasti ya, bahwa Arsad salah iya. Ya, Arsad salah iya, tetapi dia udah menyatakan salah dan kemudian lewat pengacaranya juga udah merasa menyesal. Ibunya Arsad juga udah sembah sujud kepada Pak Jokowi, udah semua dilakukan. Ya tapi pidana tidak bisa batal begitu saja. Prosesnya udah jalan. Yaitu pidana umum pornografi. Itu tidak bisa dihentikan dengan maaf Pak Jokowi. Saya membaca ini sebagai dialog antara seorang presiden dengan warga negaranya yang katakan beliau bukan aktivis, bukan seperti Bang Fadlizon, bukan seperti tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan begitu. Jadi jangan terlalu jauh juga, itu cara pandang saya. Di atas undang-undang tertulis itu yang lebih pentingin itu kan adalah kan kedaulatan warga negara kita, perlindungan seorang presiden terhadap warga negaranya, bukan artinya dia dibina, jangan dibinasakan gitu loh. Itu bahasa saya. Ini gini, ketika seorang melakukan perbuatan pidana, yang dia lawan bukan hanya korban, dia melawan seluruh masyarakat. Karena seluruh masyarakat juga terancam oleh penghinaan yang sama. Makanya di Amerika itu setiap perkara pidana di berkasnya dibilang Simpson versus State. Jadi artinya Arsad tidak melawan Pak Jokowi, tapi melawan publik. Itu yang tapi kan diselesaikan. jadi membuka perdebatan lebih lanjut Pak Karni. Karena kan sebelum Arsad ini kan dia hanya mengcopy paste, dia kan hanya yang berikutnya. Kenapa mesti sampai kepada seorang Arsad? Kenapa nggak sampai kepada yang sebelumnya? Walaupun itu urusan penegak hukum nanti. Silakan, Henry. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya rasa wajib bagi saya untuk melakukan klarifikasi. Pertama, pernyataan dari Saudara Fadlizon mengatakan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik semestinya membela rakyat kecil. Sangat betul, dan itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Akan tetapi PDI Perjuangan tidak membela pelaku tindak pidana. Ini harus digarisbawahi ya. Yang kedua, pernyataan dari Saudara Ramadan Pohan yang mengatakan bahwa kenapa Presiden, bukan Bapak Joko Widodo, bersama dengan timnya termasuk saya di sini, sedemikian seriusnya mengejar seorang warganya. Untuk diketahui bahwa laporan itu sebelum Bapak Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Itu satu. Artinya belum sebagai presiden. Dan ketika sudah ditangkap pun pelaku, Pak Jokowi nggak tahu kok apakah pelaku sudah ditangkap atau belum. Dan Pak Jokowi pun tidak tahu
bahwa pelakunya itu adalah seorang tukang sate. Berikutnya, kaitannya jangan ini dibawa ke ranah politik. Kenyataannya memang sudah dibawa ke ranah politik. Siapa yang membawanya? Ya saudara Fadlizon. Kenapa saya katakan bahwa dia yang membawa ini ke ranah politik? Dalam kapasitas sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, datang ke penyidik, nggak bisa dipungkiri. Saya punya saksi, saya punya bukti, datang ke penyidik bukan untuk mengetahui apa yang terjadi, tapi menemui penyidik, saya tahu siapa penyidiknya. Masa saya harus bilang bahwa saya punya rekaman pembicaraan Anda di situ? Anda minta supaya ditangguhkan, bahkan Anda yang akan menjamin. Tapi ketika disodorkan surat pernyataan permohonan penangguhan disertai jaminan, Anda tidak bersedia, tapi mendatangkan orang lain yang baru minta kuasa dari tersangka pada hari itu juga, kemudian itulah penyidik sudah menyanggupi akan ditangguhkan hari Senin. Akan dipungkirikah ini atau harus saya hadirkan orangnya di tempat kita? Jadi jangan dibulak-balik. Yang mempolitisir atau membawa ini ke ranah politik adalah saudara Fadlizon karena kapasitas sebagai wakil ketua DPR RI, sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang negarawan, itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, kaitannya dengan masih ada perdebatan. Siapa yang mengundang datang ke istana? Tadi sudah jelas bahwa informasi atau telepon dari pihak istana itu hanya mengkonfirmasi dalam arti menerima, mengabulkan permohonan untuk datang menghadap Bapak Presiden pada waktu itu. Jadi bukan diundang, jadi jangan dibulak-balik itu. Kemudian dari penasihat hukum tersangka yang mengatakan bahwa KUHP yang baru, belum ada KUHP yang baru, kita masih KUHP yang lama ya. Kemudian RUU, kita belum berlaku itu yang namanya rancangan undang-undang ya. Kemudian ada lagi bahwa memilih pasal yang undang-undang yang paling ringan. Sejak kapan seorang tersangka boleh memilih, saya minta pasal ini aja deh. Jangan undang-undang tentang tindak pidana pornografi, tapi saya minta 310 atau 311 KUHP. Hukum ini ada aturannya. Sekali lagi yang terakhir saya katakan, yang menuntut ini bukan Bapak Jokowi, baik selaku pribadi maupun selaku presiden, akan tetapi negara, karena ini bukan kelah delik. Terima kasih Pak Karni. Ya, saya punya hak jawab juga di sini ya Pak Karni. Saya kira sama sekali kita tidak mempolitisir itu, dan kalau saya bertemu dengan Dir Eksus ya, saya ketemu dengan Dir Eksus dan saya menyampaikan juga beberapa kasus yang saya laporkan beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada, justru kita ingin meyakinkan, dan waktu saya masuk dan saya keluar, saya agak sedikit ada perbedaan sikap saya. Karena saya pikir tadinya ini memang upaya kriminalisasi, ternyata polisi ada juga benarnya untuk melakukan secara prosedur, secara hitam putih normatif gitu ya. Tapi dan permohonan penangguhan iya kan? Ya, ya udah. Berarti diakui bahwa Fadlizon minta permohonan. Karena itu permintaan dari yang bersangkutan. Ya. Saya kira tidak ada masalah. Kita mendorong ya, soal ada masalah atau tidak, biarkan masyarakat karena itu masih dalam koridor hukum. Tapi Anda minta memohon supaya ditangguhkan ya, dan Anda menjamin kan itu. Pengacara yang bersangkutan juga sudah mengajukan surat sebelumnya. Soal kita pengacara itu hal yang biasa. Yang saya katakan membawa ini ke ranah politik dan saya katakan abuse of power adalah sikap Anda yang datang sebagai wakil rakyat. Tidak ada masalah. Wakil ketua DPR. Apa masalahnya wakil rakyat membela rakyat? Itu bermasalah atau apa salahnya wakil rakyat membela rakyat? Di mana salahnya? Justru Anda seharusnya yang rakyat yang mana dulu yang Anda bela? Anda datang ke sana untuk membela pelaku tindak pidana yang sudah jelas sebagai tersangka. Sudah tersangka. Ini ada politiknya. Anda mengatakan ini ada dua kelompok. Anda ada dua kelompok. Jangan-jangan dia anak buah Anda, kan bisa aja orang masyarakat menilai seperti itu. Silakan tanya. Kalau itu anak buah saya, tidak ada masalah. Kita ingin memastikan ini tidak dipolitisir. Jangan sampai hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti yang selalu dibilang. Itu sudah pasti. Ya kan? Saya hanya kita minta pastikan itu. Satu catatan bahwa Saudara Fadlizon saya tidak memotong Anda tadi, Bung Henry. Dia mengajukan permohonan dan dia menjamin itu aja. Selebihnya terserah. Saya ditanya oleh wartawan apakah siap menjamin. Saya bilang saya siap menjamin, dan warga yang ada di situ saya tanya ke RW-nya juga siap menjamin. Tidak ada masalah. Warga yang ada di sana siap menjamin, dan kemudian banyak yang mau menjamin.
Karena ini adalah kasus yang sudah high profile, ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada. Ada hal yang masalah. Kalau dia tidak ada advokat, tidak ada yang membela, saya pun mau datang untuk menjaminnya. Iya. Saya pun mau untuk menangguhkannya. Tapi dia sudah menggunakan advokat. Anda tidak bisa lepas dari kapasitas Anda sebagai wakil ketua DPR RI. Kita hanya mendukung. Ketika itu saya tanya kepada ibunya, Ibu Mursidah, apakah masih perlu Kenapa? dukungan Karena bantuan dia hukum? membuli Dan dia Jokowi, menyatakan, makanya Anda mendukung. Kan dia begitu. mengatakan, siapa? Karena dia yang menjadi korban adalah Jokowi, kan begitu. Makanya Anda dukung. Saya kira yang menjadi korban adalah dia. Bagaimana cara berpikir Begini Anda cara seorang berpikirnya. tersangka kok bisa dikatakan Ya. sebagai korban? Ini kita tahu masalah ini, Anda jangan melepaskan dari konteks. Itu kalau Anda lepas melepaskan dari konteks konteks. hitam putih. Semua orang seolah-olah tahu bahwa pelaku saya tindak pidana katakan, itu bukan kenapa korban. yang membuli Prabowo korban tidak dalam pernah tindak pidana itu dipidanakan. adalah orang yang menjadi akibat dari Betul, perlakuan si pelaku. Tapi itu loh. kenapa yang membuli Prabowo tidak pernah dipidanakan? Itu tidak bukan pernah urusan saya. Lah itulah bedanya. Itu Anda bukan sebagai urusan orang politik saya. tidak punya sensitivitas. Mungkin laporan Anda kepada itu politik. tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kita Kan demikian. punya dukung bukti yang kuat juga, Ya Pak. silahkan. Saya kira Ya, cukup. Jangan ada abuse of Ada power. juga cukup. Kita rehat sejenak.